ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai kajian kita awali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Selanjutnya kepada Ustaz di antara kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan juga hidayah. Pada kesempatan malam ini Allah berikan kemudahan kepada kita. Setelah kita sholat maghrib dengan berjamaah, kita lanjutkan untuk pengajian. Kita akan lanjutkan yaitu membaca surah Asy-Syams. Bapak Ibu, seperti biasa kita baca dulu surah Asy-Syams, nanti Bapak Ibu bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
وصقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Bapak Ibu, coba kita artikan satu persatu. Kita ambil separuh dari surah As-Samsi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, wasyamsi, demi matahari, wa duhaha, dan waktu duhanya, wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, wal qamari, demi bulan, idza, apabila, talaha, mengiringinya, wan nahari idza jallaha, wan nahari idza jallaha, wan nahari, demi waktu siang, idza, apabila, jallaha, menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, wal laili idza yaghshaha, wal laili, demi waktu malam, idza, apabila, yaghshaha, menutupinya, was-samaa'i wa ma banaha, was-samaa'i wa ma banaha, was-samaa'i, demi langit, wa ma banaha, dan bangunannya, wal ardi wa ma tuhaha, wal ardi wa ma tuhaha, wal ardi, demi bumi, wa ma tuhaha, dan hamparannya, wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan kesempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha, maka dia mengilhamkannya, fujuraha, sifat jahatnya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha,
qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man zakkaha, orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba, dan sungguh rugi. Man dassaha, orang yang mengotorinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya agar kita memperhatikan, mengambil pelajaran dari ciptaan Allah atau ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Jadi ada ayat-ayat Allah yang qauliyah, yaitu Al-Quran. Ada ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang wujudnya alam semesta. Dan semuanya kita diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah, yang firman Allah Al-Quran, atau alam semesta. Kalau Al-Quran namanya tadabbur Al-Quran. Kalau alam semesta kita namakan dengan tadabbur alam. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar yang namanya Asy-Syams, yaitu matahari, agar kita memperhatikan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Ada matahari, ada bulan, ada waktu siang, ada waktu malam. Dengan adanya matahari Bapak Ibu, sehingga adanya malam, ada siang, ya. Dan itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi suatu saat nanti yang namanya matahari akan dihilangkan cahayanya. Jadi nanti akan suatu saat akan matahari itu hilang cahayanya. Kapan itu? Ketika nanti hari kiamat, ya. Ketika hari kiamat nanti matahari sudah dihilangkan, ya. Berarti nanti gelap, gelap, ya. Apalagi nanti ketika nyebrang sirat Bapak Ibu, itu dalam keadaan gelap. Yang menerangi apa? Amal soleh, ya. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waktu duha. Jadi kapan waktu duha disebutkan? Jadi setelah terbitnya matahari, ditunggu beberapa saat, ya, waktu syuruk. Ini ada waktu namanya waktu syuruk, ya. Nah ketika sudah masuk waktu syuruk, maka kita nanti kemudian sholat yang namanya sholat isyraq, ya, atau sholat setelah matahari terbit, ya, ditunggu beberapa saat. Ya. Jadi patokannya saya pernah membaca keterangan, ya, dari waktu sholat subuh itu 1 jam setelah waktu sholat subuh kita bisa memulai yang namanya sholat isyraq atau sholat syuruk. Ya. Sholat syuruk adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Akan tetapi punya fadilah. Keutamaan sholat syuruk ini, barang siapa yang mengerjakan sholat syuruk, maka pahalanya seperti orang yang haji atau umroh dengan sempurna. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita habis sholat subuh berjamaah di masjid, jangan keluar. Ditunggu kita zikir, kita baca Quran, atau pas ada pengajian, ya. Kemudian nanti setelah matahari terbit ditunggu sebentar, ya. Nah kemudian kira-kira 10 menit baru kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak ada kerjaan di waktu pagi, waktunya slow, ya, maka bisa mencari pahala dengan sholat
syuruk, ya. Salat syuruk 2 rakaat Bapak Ibu, ya, 2 rakaat. Dan itu fadilahnya sangat besar. Jadi syaratnya dia sholat berjamaah, kemudian jangan pulang dulu, jangan keluar dari masjid, ya, itu. Jadi ditunggu dengan zikir, ditunggu dengan baca Quran, ya, nanti sampai matahari terbit. Ya. Itulah namanya sholat syuruk. Nah, kemudian kalau kita terlewatkan dari sholat syuruk, nanti kita bisa sholat duha seperti biasa, ya. Jadi waktu duha itu waktu yang sangat panjang Bapak Ibu, nanti sampai menjelang sholat duhur. Nah, ini sholat duhur jam berapa Bapak Ibu? 12. Ya, sekitar itulah. Berarti kira-kira waktu zawal 11, kira-kira lebih 1/4 atau 20 menit. Ya. Jadi kira-kira jam 11 masih boleh sholat apa? Duha. Ya, sholat duha. Yang 2 rakaat monggo, yang 4 rakaat monggo, ya. Ini amalan sunnah. Perbanyak amalan sunnah. Karena apa Bapak Ibu? Amalan sunnah ini yang pertama nanti akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan sunnah. Dan amalan sunnah ini akan menambal kekurangan amalan wajib kita. Misalkan kita sholat yang 5 waktu, maghrib, ya, isya, zuhur, asar, ya. Itu kadang kita kan sering nggak khusyuknya. Gimana bang Bapak Ibu? Ya, kadang sholat, ya, tapi masih mikirkan urusan yang lainnya. Maka Bapak Ibu, ya, khusyuk itu adalah menyatukan antara lisan, hati dan pikiran. Jadi satu, ya. Ini sih buatan gampang, ya. Dan ini memang harus diusahakan Bapak Ibu, sehingga nanti kita akan menjadi orang yang berkualitas ibadahnya. Semua ibadah kalau berkualitas akan bagus, ya. Zikir itu bukan sekedar lisan saja yang zikir, tapi juga hati ikut apa? Zikir, ya. Ketika baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, baca astagfirullah, hatinya ikut apa? Zikir. Kadang Bapak Ibu kadang lisannya zikir, hatinya enggak ikut apa? Zikir, ya. Demikian juga sholat Bapak Ibu. Kadang kita sholat di masjid, iya, bacaannya sholat, iya, lisannya bacaan sholat, tapi hatinya kadang boten derek sholat. Atine neng pasar, atine neng rumah. Pernah kamu boten Bapak Ibu? Sering kamu boten? Perlu diusahakan Bapak Ibu. Perlu kita usaha, ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu duha, ya. Kemudian waktu malam, waktu siang, ya. Was-samai wa ma banaha, demi langit. Jadi langit itu Bapak Ibu ada 7 saf Bapak Ibu, ya. Ada saf 1, 2, 3, nanti sampai namanya Sidratul Muntaha, ya. Sidratul Muntaha. Nanti ada yang namanya Baitul Ma'mur, ya. Dan semakin ke atas semakin luas. Maka kalau ke atas itu bahasa Arabnya darajat. Tapi kalau ke bawah bumi itu sebenarnya juga ada safnya Bapak Ibu. Saf 1, saf 2, saf 3 sampai saf 7. Bumi saf 7, sebagian ulama dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tempat arwah orang-orang yang disiksa, ya. Semakin ke bawah semakin sempit, maka dikatakan dengan darokat. Kalau atas namanya darajat, kalau ke bawah namanya apa? Darokat, ya, darokat. Ya. Jadi ke atas semakin luas. Ya. Dan Allah punya ciptaan yang besar-besar Bapak Ibu, ya. Ada yang namanya kursi, ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah seluas langit dan
dan bumi besar sekali Bapak Ibu, ya. Langit 7, bumi 7. Luasnya kursi Allah demikian, ya. Akan tetapi kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya Allah, singgasananya Allah, yang arasy itu dipikul 8 malaikat. Jadi arasy itu besar Bapak Ibu. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Para malaikat yang jumlahnya berapa? 8, memikul arasy-Nya Allah. Sehingga disebutkan dalam beberapa keterangan jarak antara yaitu daun telinga dari malaikat sampai ke katifnya, yaitu sampai pundaknya, itu makan ribuan tahun Bapak Ibu. Satu malaikat, ya, pemikul arsy. Ya. Nah, arsy ini disebutkan Bapak Ibu, luasnya arsy Allah dibandingkan dengan kursi tadi yang luasnya seluas langit dan bumi, ibarat cincin. Cincin itu diibaratkan dengan kursi, sementara arsy-Nya itu diibaratkan dengan padang pasir, ya. Padang pasir yang luas Bapak Ibu, cincin dilemparkan di situ. Itulah perbandingan antara arsy yang besar singgasananya Allah dengan kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, Allah punya makhluk-makhluk yang besar-besar, ya. Kita itu kalau dilihat dari atas itu kecil-kecil Bapak Ibu, ya. Orang Jomogatan itu kecil-kecil Bapak Ibu, ya. Jadi kita itu nggak pantas menjadi orang yang sombong, ya. Dan semua adalah makhluk Allah, semua adalah ciptaan Allah. Allah yang mengatur. Allah masih punya yang namanya angin, lautan, kemudian apalagi, ya, bumi ini. Jadi nanti kalau misalkan Allah menghendaki, lautan akan meluap, bumi akan bergetar, bumi akan bergoyang, bumi akan menjadi yaitu gempa yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi bumi tidak bergerak dengan kehendaknya sendiri. Bumi akan bergerak karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, Allah bersumpah, Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Nah, sebelumnya wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Apalagi kita Bapak Ibu sebagai manusia harus bersyukur. Allah menciptakan kita sebagai manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita termasuk mulia Bapak Ibu dibandingkan dengan jin Bapak Ibu. Secara ciptaan kita harus bersyukur. Jadi kita itu fi ahsani taqwim, bentuk yang baik. Kakinya 2 sama, tangannya panjangnya sama, matanya 2 kanan kiri, hidungnya 1, ya tak? Coba kalau hidungnya 2, ya tak? Atau panjang kakinya, panjang tangannya beda Bapak Ibu, pasti tidak akan simetris, dipandang tidak enak, ya. Nah, manusia diberikan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita harus bersyukur Bapak Ibu, ya. Dan inilah manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Allah ilhamkan pada jiwa tersebut sifat 2 Bapak Ibu, fujur dan takwa. Jadi kita itu punya 2 potensi Bapak Ibu. Punya kemungkinan berbuat baik atau berbuat jahat. Ya. Maka mana yang dominan, mana yang lebih berpengaruh, maka itulah yang akan muncul Bapak Ibu. Ya. Sehingga Bapak Ibu penting kita memohon kepada Allah yaitu sifat takwa, ya, sifat takwa. Ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya. Sampai kemudian Allahumma ati nafsi, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan jiwaku yaitu sifat takwanya, wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa tersebut, ya. Karena Bapak Ibu, dosa itu bisa mengotori hati kita, jiwa kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza atnabal abdu dzanban, ya.
apabila seseorang berbuat dosa, karena nuqtah sauda fi qalbihi, maka dalam hatinya ada titik hitamnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbuat dosa, ngerasani atau misalnya itu, ya atau kita memandang perkara yang haram, maka ada titik hitam dalam hati. Semakin ditambah dosanya, semakin banyak di titiknya. Tapi kemudian ketika dia berhenti, kemudian dia istighfar, ya, wa intaba, apabila kemudian dia tobat kepada Allah, maka suqilah qalbuhu, maka akan menjadi bersih hatinya. Maka penting Bapak Ibu, kita membersihkan jiwa atau hati kita. Dan Allah memuji qad aflaha zakkah. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Jadi kita keluarkan ya sifat-sifat fujur tadi itu Bapak Ibu, dosa dan maksiat, kesyirikan, ya dihilangkan, ya kita jauhkan, diisi dengan amal soleh. Ya. Semakin amal soleh tadi itu berkualitas Bapak Ibu, semakin akan membuat hati kita bersih. Harta itu perlu dizakati. Demikian juga hati atau jiwa perlu dizakati. Harta ketika dizakati, maka hartanya akan menjadi bersih. Bapak Ibu yang sudah punya harta sampai nisab 85 gram emas, kira-kira 85 juta, ya. Kalau sudah 1 tahun, kalau hitungannya masih tetap, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Pinten Bapak Ibu? 2,5%. Berarti kalau 100 juta, 2,5 juta. Setiap tahun harus dan wajib dikeluarkan. Kalau nggak keluarkan gimana? Dosa besar. Kalau nggak keluarkan gimana? Besok disetrika dahinya, punggungnya. Di hari kiamat. Ngeri Bapak Ibu, ya. Jadi 100 juta berapa? 2,5 juta. 2,5%. Berarti kalau 1 miliar bener selawe yuto. Selawe yuto kata apa bener? Kata. Ya, maka bisa jadi orang itu semakin kaya semakin pelit. Ya, karena dia menghitung 25 juta. Belum lagi 1 triliun Bapak Ibu. Udah banyak itu nanti. Ya. Sehingga Bapak Ibu, mari kita berusaha membersihkan jiwa kita, sholat kita yang khusyuk, zikir kita yang khusyuk, ya, sehingga bisa membersihkan jiwa kita. Semakin hari, semakin hatinya bersih. Ketika suatu saat berbuat dosa, jatuh dalam dosa, diiringi dengan istighfar dan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Ya, wattabi sayyi'ata al-hasanat, iringilah yaitu keburukan dengan kebaikan. Tamhuhan, saya akan menghilangkan dosa-dosa tersebut. Ya, sehingga Bapak Ibu, dengan kita membaca surah As-Samsi ini, mari kita menjadi pendorong bagi kita untuk banyak-banyak yaitu muhasabah, tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibersihkan hati kita, dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, dan semuanya menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kalam kita akhiri dari saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian malam hari ini yang membahas surat Al-Asy-Syams. Mudah-mudahan Ustaz mendapat limpahan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga yang mendengarkan, dan semoga juga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan doa kita Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.